Deretan kejanggalan yang belum terungkap di kasus Brigadir RAT, benarkah sengaja disembunyikan? Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup penyelidikan kasus kematian anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, menjelaskan, kasus ini ditutup karena pihaknya menilai kematian korban murni oleh diri sendiri. Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang belum terungkap dalam kasus kematian RAT, mulai dari motif, hingga sosok pengusaha yang disebut sempat dikawal RAT. Motif Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Ade Rahmat Itnal mengatakan, Brigadir RAT meninggal karena diduga ada masalah pribadi. Namun, sampai saat ini, belum ada bukti konkret atas dugaan tersebut. Dugaan, motif, ada masalah pribadi, kata dia, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Sementara, AKBP Bintoro menyebut, penyidik masih terus mendalami motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya, meski kasus terkait penyebab kematian korban telah ditutup. Terpisah, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Michael Irwan Tamsil, mengatakan, Brigadir RAT sempat menjadi ajudan seorang pengusaha selama di Jakarta. Hal itu terungkap setelah Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda Sulut melakukan penyelidikan internal. Hasil pemeriksaan Divisi Propam Polda Sulut demikian, Brigadir RAT menjadi ajudan pengusaha, ungkap Irwan saat dikonfirmasi, Selasa. Namun, Irwan menyebut, Brigadir RAT tak mengantongi izin atau surat tugas selama menjadi ajudan pengusaha yang tak diketahui namanya itu. Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya, tuturnya. Irwan pun belum bisa mengungkap sosok pengusaha yang dikawal Brigadir RAT. Ia menyebut, Propam Polda Sulut masih menyelidiki perihal ini. Masih didalami Propam, termasuk apakah dia sebenarnya jadi ajudan atau driver, sopir, imbuh dia. Nama seorang pengusaha tambang, Indra Pratama, sempat terseret kasus ini. Pasalnya, Brigadir RAT meninggal di kediaman Indra di Jalan Mampang Perapatan 4 nomor 20, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Namun, Indra menepis tudingan yang menyebut bahwa Brigadir RAT datang dari Manado, Sulawesi Utara, ke Jakarta, untuk mengawal dirinya. Menurutnya, Brigadir RAT berada di rumahnya hanya untuk berkunjung. Dia baru seminggu di sini, hanya berkunjung. Tidak ada pengawalan, tidak ada. Jangan membuat opini sendiri, ucap dia, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Beda pernyataan istri dan polisi di sisi lain, istri mendiang Brigadir RAT, NH, 27, mengatakan, sang suami berada di ibu kota dalam rangka penugasan sebagai Bantuan Operasi Kendali, BKO. NH menyebutkan, Brigadir RAT mendapat tugas untuk mengawal seorang pengusaha. Dia BKO, dari tahun 2022, kata NH di Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu. Namun, NH enggan membeberkan siapa sosok pengusaha yang dikawal suaminya. Ia tidak ingin membicarakan perihal ini lebih jauh kepada awak media. Ada, Bapak pengusaha, kata NH. Cukup, cuma sampai di situ, sambung dia. Berbeda dari NH, Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono mengatakan, Brigadir RAT berada di Jakarta karena hendak mengunjungi kerabatnya. Selama kunjungan tersebut, Brigadir RAT cuti dari dinas kepolisian. Yang bersangkutan meminta izin untuk mengunjungi kerabatnya di kawasan Tegal Parang, Mampang Perapatan. Jadi dia izin cuti, ujar Agus, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Menurut Agus, Brigadir RAT izin cuti sejak Maret lalu. Sebelum cuti, almarhum disebut masih aktif berdinas di Polresta Manado. Izin cuti sejak tanggal 10 Maret tahun 2024. Sebelumnya, dia masih aktif berdinas di sini, Polresta Manado. Dia ikut pengamanan pemilu, tutur Agus. Polda Sulut rahasiakan hasil pemeriksaan Propam terhadap Komandan Brigadir RAT. Bidang Propam Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa pimpinan Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT, anggota Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin di Jakarta sebelum ditemukan tewas.
Dua pimpinan Brigadir Ridal tersebut Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Michael Irwan Tamsil. Di samping itu, Michael juga belum membeberkan siapa sosok pengusaha yang dikawal oleh Brigadir Ridal sejak 2021 lalu tersebut. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Saat ditemukan, posisi Brigadir RAT berada di kursi sopir sebelah kanan mobil Toyota Alphard B1544 KH yang diduga milik kerabatnya. Posisinya badannya terjatuh ke arah sebelah kiri, dan masih terpasang sabuk pengaman. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Alasan IPW minta Kapolri tak perlu buka lagi kasus Brigadir RAT yang sudah ditutup. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait rencana Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal membuka kembali kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, yang sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan kesimpulan mengakhiri hidup. Sugeng menilai pernyataan Kapolri tersebut sebagai respons kepada keluarga hingga masyarakat terkait begitu cepatnya kasus ini ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut saya adalah bagian dari respons Pak Kapolri atas permintaan keluarga dan beberapa pihak termasuk masyarakat yang mempertanyakan mengapa kasus ini begitu cepat ditutup, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Sugeng menganggap rencana Jenderal Listio Sigit itu tidak perlu dilakukan lantaran kesimpulan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutupnya sudah memenuhi dua aspek. Pertama, adalah terkait pertanggungjawaban hukum pidana di mana Sugeng mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai karena berdasarkan rekaman CCTV. Tidak ada orang lain yang mencurigakan di sekitar mobil yang dikendarai Brigadir RAT maupun di dalamnya. Kedua, soal dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang bisa diarahkan kepada pimpinan Brigadir RAT yaitu Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado, Kompol Yulfa Irawati. Menurutnya, kepolisian saat ini lebih baik untuk berfokus menelusuri proses Brigadir RAT bisa menjadi ajudan pengusaha di Jakarta. Yaitu terkait masa 2 tahun Brigadir RAT tidak ada di Polresta Manado. Ini adalah dugaan yang akan didalami terkait pertanggungjawaban kode etik dan juga tugas, ujar Sugeng.